Selamat pagi Bu Sari dan teman-teman semua. Saya Densen Oria sebagai moderator pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM oleh kelompok 2. Kelompok 2, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ridwan Laila bersama teman saya Sepia Regina Putri akan mempresentasikan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang dan jasa. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Barang kena pajak atau BKP, barang yang tidak kena pajak, yang tidak dikenai pajak atau non-BKP, jasa kena pajak atau JKP, dan jasa yang tidak dikenai pajak atau non-JKP. Pertama, barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Yang kedua, barang yang tidak dikenai PPN. Contohnya adalah barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa buka atau catering. Kemudian uang, emas, batangan, dan surat berharga misalnya saham dan obligasi. Minyak mentah atau crude oil, gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, kemudian panas bumi, dan yang terakhir biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Kemudian yang pertama, jasa kena pajak. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat negatif list, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Yang kedua, jasa tidak dikenai PPN. Contohnya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengirim surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan yang terakhir jasa tenaga kerja. Saat terutangnya PPN, terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah terjadi pada saat yang pertama, impor barang kena pajak. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang keenam, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Atau yang terakhir, ekspor jasa kena pajak. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Saat terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pada saat pembayaran. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sepia Regina Putri. Terima kasih. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak PPN atau DPP untuk menghitung pajak pertambahan nilai PPN atau pajak pertambahan nilai digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak sendiri terdiri dari yang pertama harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor barang kena pajak. Yang keempat ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir ada nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap 1. Penyerahan barang kena pajak, 2. Penyerahan jasa kena pajak, 3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan 4. Ekspor jasa kena pajak. 5. Pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender yang disebut dengan faktur pajak gabungan. Nota retur. Nota retur atau nota pembatalan atas barang kena pajak yang dikembalikan atau jasa kena pajak yang dibatalkan. Pengembalian barang kena pajak dan pembuatan nota retur, pembatalan jasa kena pajak dan pembuatan nota pembatalan. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan atau retur, atas penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan dapat dikurangkan dari PPN dan PPNBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian JKP atau pembatalan JKP. Pembelian JKP atau penerimaan JKP harus membuat dan menyampaikan nota retur atau nota pembatalan kepada pengusaha kena pajak penjual. Jika terjadi pengembalian barang kena pajak atau pembatalan jasa kena pajak kecuali diganti dengan JKP atau JKP yang jenisnya, tipenya, jumlahnya, dan harganya sama. Laporan nota retur atau nota pembatalan. Dalam surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN, nota retur atau nota pembatalan yang dibuat oleh pembeli BKP atau penerima JKP dan yang diterima oleh pengusaha kena pajak penjual harus dilaporkan dalam SPT masa PPN agar dapat mengurangi PPN atau PPNBM yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN sebelumnya. Pengurangan pajak
keluaran atau pajak keluaran dan PPNBM oleh PKP penjual dan PKP pembeli JKP dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian JKP atau pembatalan JKP. Pengurangan pajak masukan. Pengurangan harta atau pengurangan biaya oleh pembeli atau penerima JKP dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian JKP atau pembatalan JKP. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dibagi. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di kolom chat Zoom. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan, kelompok 2 saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban. Terima kasih. Baik, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alsa. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi. Mengapa semakin tinggi? Apa tujuan pemerintah membuat peraturan demikian? Jawabannya, hal ini dikarenakan agar terciptanya keseimbangan pembayaran pajak antar masyarakat. Pengenaan PPNBM ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia guna menciptakan asas keadilan, mengatur pola konsumsi dan pendapatan masyarakat luas. Bagaimana Mbak Alisa? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih Mbak Sepia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Izin bertanya mengenai nota retur yang di dalamnya meliputi pembatalan jasa kena pajak. Bisa dijelaskan apa yang membuat pembatalan tersebut? Pembatalan jasa kena pajak ada dua alasannya. Yang pertama, alasan pembatalan faktur pajak karena pembatalan transaksi. Berdasarkan Peraturan 24 per PJ 2012, salah satu alasan pembatalan faktur pajak adalah karena adanya pembatalan transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan. Dan alasan kedua, pembatalan faktur pajak dikarenakan kekeliruan pengisian. Alasan pembatalan faktur pajak selanjutnya adalah kesalahan penulisan nomor pokok wajib pajak atau NPWP lawan transaksi. Atas dasar inilah pihak PKP penjual atau pembeli perlu memperbaiki NPWP dengan cara membatalkan faktur lama yang keliru, kemudian menerbitkan faktur pajak yang baru. Bagaimana coba Reza? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Pertanyaannya, jika terjadi pembatalan transaksi atas pembelian barang kena pajak yang ada PPN dan PPNBM-nya, apakah bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya? Jadi, di sini akan terjadi pemberlakuan PPN dan PPBM apabila terjadi pembatalan transaksi pembelian BKP berlaku ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal terjadi pembatalan transaksi, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan. Yang kedua, pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Kemudian yang ketiga, pengusaha kena pajak penjual yang melakukan pembatalan faktur pajak harus memiliki bukti dari pengusaha kena pajak pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan. Yang keempat, faktur pajak yang dibatalkan harus tetap diadministran atau disimpan oleh pengusaha kena pajak penjual yang menyertakan faktur pajak tersebut. Kemudian yang kelima, pengusaha kena pajak penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan kopi dari faktur pajak yang dibatalkan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak penjual dikukuhkan dan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak pembeli dikukuhkan. Kemudian yang keenam, dalam hal pengusaha kena pajak penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, maka pengusaha kena pajak penjual harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut. Kemudian yang ketujuh, dalam hal pengusaha kena pajak penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagai faktur pajak keluaran. Bagaimana Mbak Novi? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Dwi Nurjanah. Pertanyaannya, tolong berikan contoh dari jasa kena pajak. Jasa kena pajak meliputi seluruh jasa selain yang dimaksud pada pasal 4A ayat 3 dan pasal 16 UU HPP. Contohnya, layanan teknologi finansial atau fintech juga kena PPh dan PPN. Aturan tertuang dalam PMK nomor 69 tahun 2022 yang mulai berlaku 1 Mei 2022. Kemudian contoh lainnya adalah akomodasi perjalanan keagamaan yang dikenai tarif PPN. Sementara itu, jasa keagamaannya seperti umroh dan haji tetap dibebaskan dari objek pajak. Aturan akomodasi perjalanan keagamaan diatur dalam PMK nomor 71 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Gimana Mbak Anissa, apakah sudah jelas? Sudah jelas Mbak Ida, terima kasih atas penjelasannya. Baik, 4 pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi kesimpulan untuk kelompok 2, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dan barang tidak berwujud, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Barang kena pajak atau BKP merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP, yaitu seperti barang hasil pertambangan,
penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa buka atau catering, uang, emas, batang, dan surat berharga. Misalnya saham, obligasi. Jasa yang tidak dikenakan PPN atau non-JKP, yaitu seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, dan jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja. Saat terutangnya PPN yaitu saat impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor barang jasa kena pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP sendiri terdiri dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak PKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Nota retur atau nota pembatalan atas barang kena pajak yang dikembalikan atau jasa kena pajak yang dibatalkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sebagai presenter dan teman-teman yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga yang diperoleh dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.